Pemirsa, KPK tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangkap tangan terkait suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi ditangkap bersama 6 orang lainnya dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kuswara Kunang juga dilengkapi tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini dilakukan usai KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Ade ditangkap bersama 6 orang lainnya dan saat ini diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK. Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang, yang kemudian 7 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari 7 orang yang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, 1 diantaranya adalah penyelenggara negara, yaitu Bupati Bekasi. Dan 6 diantaranya selaku pihak swasta. Selain mengamankan para pihak, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menggelar operasi tangkap tangan secara beruntun di Tangerang, Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Dalam ketiga operasi itu turut tertangkap 3 oknum jaksa. Bang, sampai dulu bang buat masyarakat. Dalam 24 jam, KPK melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. KPK menangkap seorang oknum jaksa, 2 pengacara, serta 6 pihak swasta dalam operasi tangkap tangan di Tangerang, Banten terkait kasus pemerasan warga negara Korea Selatan. KPK pun menyerahkan 2 orang, salah satunya oknum jaksa beserta barang bukti hasil OTT di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung. Terkait operasi tangkap tangan di Bekasi, KPK menangkap 10 orang termasuk Bupati Bekasi. KPK pun menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Edi Subarman di Cikarang. Penyegelan diduga masih terkait dengan OTT Bupati Bekasi. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berinisial APN dan kasih intelnya berinisial AB terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember. Keduanya kemudian diterbangkan dari Kalimantan Selatan ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Ini masih terus bergulir dan kami tentunya butuh dukungan, butuh pengawalan teman-teman melalui kinerja-kinerja jurnalistik supaya setiap penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi juga bisa disampaikan secara transparan dan akuntabel. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa KPK berikan hanya upaya dan kinerja terbaik dalam upaya pemberantasan. KPK pun memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Banten. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna. Kejaksaan Agung memastikan akan menindak tegas setiap oknum jaksa yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Dalam kasus ini 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya merupakan oknum jaksa. Ketiga oknum jaksa itu terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu petang di wilayah Banten. Dalam kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara tindak pidana umum informasi dan transaksi elektronik atau ITE.
Dari perkara ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hasil dugaan pemerasan senilai sekitar 941 juta rupiah. Ada 3 orang yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF, dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri di tanggal 17 Desember sudah melakukan juga penyidikan terhadap perkara ini dan sudah menetapkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Usai penyidik Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, status Roy Suryo CS tetap tersangka. Polisi menyarankan Roy CS mengajukan pra-peradilan jika tidak terima putusan tersebut. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menantang para tersangka kasus ijazah Joko Widodo mengajukan gugatan pra-peradilan. Tantangan itu disampaikan pada para tersangka jika Roy Suryo CS merasa tak puas terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilakan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Sebelumnya, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendesak Polda Metro Jaya segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pihak Roy Suryo CS menilai penyidik tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Tim Jatanras Treskrimum Polda Jatim berhasil menangkap satu pelaku lagi pembunuhan siswi UMM, Faradillah Amalia Najwa. Pelaku ditangkap di Pamekasan, Madura. Selama 4 hari, tim melakukan pengejaran. Pelaku berinisial S selalu berpindah-pindah mulai dari kota Lumajang, Probolinggo, Bondowoso hingga ke Pamekasan, Madura. Seperti diberitakan sebelumnya, jenazah seorang perempuan ditemukan di sebuah parit di daerah Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, seorang anggota Polres Probolinggo, Bribka Agus Silaiman AS, yang juga ipar dari korban, sudah diamankan. AS diduga adalah pelaku utama. Polisi akhirnya menetapkan Bribka AS menjadi tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang juga adik iparnya. Polisi menemukan 2 alat bukti dan masih memburu pelaku lainnya. Direktorat Kriminal Umum Unit Jatanras Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus pembunuhan mahasiswi UMM Faradillah Amalia Najwa. Setelah menemukan 2 alat bukti yakni kendaraan serta 2 ponsel korban, penyidik menetapkan Bribka AS, anggota Polres Probolinggo yang juga kakak ipar korban sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga masih mengejar pelaku lain karena pembunuhan ini dilakukan lebih dari 1 orang. Sementara untuk motif masih terus didalami. Karena telah terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup, yaitu diantaranya keterangan saksi, kemudian alat bukti surat dan petunjuk, maka terhadap terduga pelaku AS telah ditingkatkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sejak kemarin tanggal 17 Desember 2025, tersangka AS telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jawa Timur. Sedangkan sejauh ini untuk penyidik juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Sementara itu, ayah korban Ramalan tidak menyangka jika Bribka AS yang juga menantunya tega membunuh anaknya hanya karena ingin menguasai harta. Ia berharap agar pembunuh anaknya itu dihukum mati. Menguasai hartanya.
Ingin menguasai harta. Pak. Ya. Balik. Oh, berarti ingin menguasai harta balik. Ya. Keluarga, harta, dan lagi nih apa? Kalau saya minta hukum mati. Sesuai itu kan Jiwa. Faradila Amalia Najwa, 21 tahun, merupakan warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dan berstatus mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Selasa 17 Desember lalu, Faradila ditemukan tidak bernyawa di selokan daerah Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan kondisi mengenaskan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian anak politikus PKS di Cilegon, Banten. Meski ada dugaan dibunuh, namun polisi kesulitan mencari bukti lantaran rumah dalam keadaan sepi dan kamera pengawas rusak. Polres Cilegon masih menyelidiki kematian Muhammad Excel, anak politisi parpol yang ditemukan meninggal di rumah mewahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Cilegon. Saat kejadian, suasana rumah sedang sepi dan dalam kondisi hujan, sehingga tetangga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Rumah juga tidak memiliki petugas keamanan dan 2 asisten rumah tangga hanya bekerja paruh waktu. Nggak dengar, Pak, kan karena hujan deras banget. Nggak dengar ya? Nggak dengar. Nggak. Saya biasanya buka pintu, ini enggak karena hujan itu. Nggak dengar, jadi nggak dengar apa-apa. Pembantunya 2, yang satu pulang, dua-duanya pulang. Yang satu setrika, nyuci ya, udah pulang jam 11, tuh udah izin lah dia. Nah, yang satunya setahu saya biasanya dia pulangnya jam 3 ya. Ini mungkin ada perlu apa pulang gitu. Lebih awal pulangnya. Lebih awal, tapi nggak tahu jam persisnya jam berapanya, saya nggak tahu ya pulangnya itu. Kalau di rumah ada security nggak, Bu? Security nggak ada. Nggak ada. Supir ada. Sementara itu, polisi menyatakan saat kejadian hanya ada korban dan kakaknya yang berada di ruangan lain. Polisi memastikan tidak ada unsur perampokan dalam peristiwa ini karena tidak ada barang-barang yang hilang. Namun rusaknya sejumlah kamera pengawas membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan. Untuk isu yang beredar memang ada perampokan ya. Yang jelas di sini setelah dicek barang-barang dari korban ataupun barang dari pihak keluarga korban itu tidak ada yang hilang. Jadi motifnya ini pembunuhan. CCTV dirusak apa yang memang rusak dari awal? Sebelumnya itu rusak. Setelah dicek rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak tuh? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Ada CCTV cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Kematian Asel yang masih berusia 9 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Korban meninggal dengan puluhan luka di sekujur tubuhnya. Namun polisi masih menunggu hasil visum mengenai penyebab kematian korban. Pihak keluarga berharap penyebab korban meninggal bisa segera diketahui. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.